Terima kasih untuk Bengkel Bubut Antara yang sudah mensupport dan mendukung episode Waktunya Bicara kali ini. Bengkel Bubut Antara terletak di Jalan Pandan nomor 27-29, Medan, Sumatera Utara. Bengkel Bubut Antara adalah perbengkelan manufaktur dan reparasi yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan ragam pengalaman lebih dari 50 tahun di segala bentuk mekanikal permesinan dan produk jadi untuk industri karet, kelapa sawit, pembangkit listrik, dan bentuk industri manufaktur lainnya. Bengkel Bubut Antara juga merupakan supplier industri terlengkap, kontraktor, dan fabrikasi yang sudah dipercayakan oleh beragam perusahaan ternama dari bidang pengolahan kertas, percetakan, kelapa sawit, pakan ternak, industri beton, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman Waktunya Bicara, kamu nggak usah pusing dan ragu kalau misalnya lagi mencari bengkel bubut. Kamu bisa langsung kepoin di deskripsi detailnya di Siniar Waktunya Bicara. Atau kamu juga bisa langsung hubungi Bengkel Bubut Antara di nomor 061 4147 427 atau di 0811 6106 696. Nah, sekarang udah dulu ya. Kita balik lagi ke inti Siniar Waktunya Bicara. Karena di sini tempat kita semua, di sini waktunya bicara. Hari ini episode ke-18 Waktunya Bicara. Sebelum kita mulai, aku mau sedikit sharing fun fact perubahan gaya hidup yang aku lihat di sekitar ini sering terjadi sejak pandemi. Belakangan saya lihat orang-orang mulai makin sering banyak up to date dengan ragam jenis multivitamin. Dari vitamin B, C, D, sampai K, apalah semua adalah. Bahkan sampai ada yang stok itu apa, Lianhua ya kalau orang Chinese bilang. Terus ada juga apa, vitamin glukosamin lah dan segala macam. Pokoknya makin banyak sekali multivitamin yang tersebar dan kayaknya semua orang itu harus punya gitu. Tapi satu sisi saya melihat awareness orang dengan ragam jenis multivitamin ini justru menunjukkan manusia itu pada dasarnya mulai aware sama kesehatan dia. Jadi mulai memperhatikan cara-cara hidup sehatnya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai lupa. Walaupun kamu sudah punya beragam jenis multivitamin, jangan lupa kalau sedang aktivitas di luar, tetaplah pakai masker, cuci tangan, lalu tetap ada olahraga rutin juga penting dan makan buah yang rutin. Itu karena multivitamin basicnya diciptakan hanya untuk penunjang, bukan hal yang utama. Oke, hari ini kita kedatangan seorang eksekutif muda, belum sampai 5 tahun pulang ke Indonesia, sempat kuliah di Sydney, lalu kerja di sana kurang lebih 3 tahun. Dengan ragam pengalaman dan pendidikan yang ia tempuh, ia bawa kembali ke kota Medan dan terjun di bidangnya sekarang di dunia properti sebagai bagian dari tim marketing Royal Sumatra. Langsung saja, inilah Jessica Putri. Selamat datang di Waktunya Bicara. Terima kasih Wesley, terima kasih udah mengundang saya hari ini ya. Terima kasih. Salam kenal juga ya buat para audiens kalian. Ya, gimana selama pandemi? Ada banyak yang berubah? Iya, banyak sekali kita jadi aktivitas kita juga ikut beradaptasi. Saya yakin juga Wesley juga setuju ya. Iya benar, banyak sekali perubahannya. Itu. Jadi Jessica kan berarti lu balik ke Indo, terus sekarang masuk ke perusahaan di Medan itu Royal Sumatera. Ini udah jalan tahun ketiga ya kalau nggak salah. Itu gimana ceritanya lu bisa akhirnya bergabung ke sana sih? Jadi tadinya itu saya tamatan itu dari UNSW, New South Wales University di Sydney. Jurusan saya sebenarnya finance dengan marketing, tapi memang saya rasa ujung tombak itu adalah marketing ya. Jadi saya terjun ke bisnis marketing digital. Lalu dari sana saya sempat bekerja 2,5 tahun di Australia, itu di digital advertising dan di consultancy agency. Jadi belajar banyak dari sana. Ternyata wah, banyak sekali potensi-potensi di digital marketing ini. Jadi pas pulang ke Indonesia juga baru sadar ternyata marketing digital adaptionnya itu di Indonesia itu lumayan
cepat gitu. Jadi di mana-mana semua udah pakai sosial media yang terbaru gitu, dan sekarang ada TikTok lagi ya kan yang terbaru juga. Jadi sangat-sangat cepat beradaptasi lah orang Indonesia terhadap sosial media ini. Oh, jadi dari sana kamu lihat trennya itu bisa kamu bawa lah ilmunya ke sini. Iya, Ya? betul. Malah saya rasa Indonesia itu orang Indonesia lebih adaptif terhadap hal-hal Lebih cepat ya seperti ini. adaptasinya, Iya, betul, ya, lebih betul. cepat tahu memang sih. Iya. Oke. Berarti dengan jabatan lu sekarang sebagai marketing director, sebenarnya tugas lu sehari-hari itu ngapain aja sih di sana? Beda-beda ya. Jadi saya tidak rutin karena mungkin di industri properti ini memang bukan suatu rutinitas ya, karena ini per project based. Jadi dari project based ini biasanya kalau saya sharing aja ya sehari-hari saya sebagai eksekutif gitu. Pagi-pagi biasanya saya train myself dulu. Jadi saya buka-buka news, lalu saya juga pasang Google Alerts. Nah, itu Google Alerts sebenarnya sangat bagus juga untuk pemirsa kalau misalnya tertarik, ya kan, kalau misalnya saya tertarik dengan IoT. Nah, saya mau tahu nih berita-berita terbaru ini tentang IoT apa saja. Nah, itu boleh ditaruh di Google Alerts IoT, masukin email. Nanti setiap pagi itu dikirimin email-email tentang IoT. Nah, itu lumayan juga kan. Oke, ini jadi kita jadi dapat satu info Google Alerts itu ternyata bisa up to date dengan segala jenis informasi gitu ya. Betul. Secara spesifik kalau kita tertarik IoT seperti Jessica bilang tadi, kita bisa tahu soal IoT. Iya, berarti dia kayak filter news gitu ya? Iya, jadi dia seperti indexing buat Google gitu. Kalau kamu mau tahu IoT ini ya beritanya. Jadi paling trending ini sekarang apa. Jadi terkadang kita terlalu dibombardir juga kan dengan berita-berita yang sama gitu. Jadi bisa juga difilter, mau seminggu sekali dapat beritanya atau seperti apa. Nah, jadi pagi-pagi saya biasanya update myself tentang regulasi pemerintah, adakah perubahan, lalu bagaimana BI rate sekarang ya kan, dengan KPR itu apa sih impact-nya ke properti kita sekarang. Nah, lalu apalagi ya beberapa macam lah ya tentang digital marketing juga, ada nggak sih tools terbaru yang bisa saya coba di properti gitu. Nah, lalu setelah itu biasa hari-hari tengah harinya itu kita mulai pulse meeting ya. Pulse meeting itu sangat menarik. Jadi setiap kali kalau kita misalnya sudah ada planning nanti executionnya itu kita selalu update meeting itu kita namakan pulse meeting. Jadi ibarat kayak detak jantung tuh kita pulse lagi gitu. Jadi ada update apa sih sejauh ini, setiap minggu itu ada update apa gitu, bagaimana jadi progresnya. fungsi pulse meeting itu supaya kamu bisa koordinasi dengan apa yang lebih sudah kita plan, betul, apakah sesuai dengan plan kita saat eksekusi itu. Kalau tidak, apakah yang kita bisa ada nggak cara yang supaya kita bisa adaptasi. Jadi adaptasinya cepat ketemu solusi tanpa menunggu waktu yang lebih lama. Kalau kita pulse meetingnya 1 bulan sekali, ya berarti mau nunggu 1 bulan, tunggu hasil data banyak, baru kita update gitu. Oke, berarti pulse meeting itu untuk setiap variabel kategori permasalahan itu beda-beda dong, nggak bisa di generalisir misalnya. Permasalahan A, pulse meetingnya dilakukan sebulan sekali misalnya. Mungkin ada yang tidak perlu sebulan sekali gitu ya. Betul. Jadi terkadang ini tergantung juga ya feedback. Nah, misalnya pas pandemi seperti ini, justru feedback online itu makin banyak. Nah, itu di situ kita harus semakin sering lagi kita pulse meeting seperti itu. Ini menarik ya. Jadi ternyata seorang Jessica itu dia punya konsep seperti Google Alerts tadi, fungsi bagaimana dia menggunakan waktunya itu untuk memfilter berita dan informasi terbaru terkait bidangnya di properti. Terus juga dia memanfaatkan pulse meeting tadi yang dia bilang untuk berfungsi sebagai produktivitas ya kalau kita bilang, jadi supaya outputnya lebih efektif gitu. Iya, lebih efektif dan kita jadi lebih cepat merespon terhadap request dari customer. Karena basically marketing memang kerjanya harus cepat dia. Betul, dan harus responsif sekali kan. Responsif. Jadi dengan metode seperti yang kamu bilang tadi itu tentu akan lebih unggul lah kalau gitu, sangat membantu banget. Betul. Iya, menarik. Ya, itu day to day seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, ini gua mau singgung sedikit dengan job desk yang barusan kamu bilang. Kan mungkin ini berbeda dengan kalau kita di luar negeri nih kalau kerja.
Biasanya kalau di luar negeri kita job desk jabatannya apa, job desknya A gitu, sangat jelas gitu. Beda kalau situasinya kita spesifik bilang di Medan deh gitu. Biasanya sampai ada istilah namanya pauswa pauhai gitu. Jadi kayak harus memantau divisi lain atau ngerjain bidang yang lain juga gitu. Nggak cuman satu bidang gitu istilahnya. Harus serba bisa lah gitu. Nah, so far lu ngalamin nggak kondisi seperti itu di sini? Ngalamin pasti hampir setiap hari ya, karena hampir juga setiap hari. Iya, karena sebenarnya kalau di eksekutif itu sangat sudah sangat dekat ikatannya dengan bidang-bidang yang lain. Misalnya kita marketing itu dengan project manager kita misalnya ya kan, ataupun dengan bagian finance gitu, karena bottom line itu dari penghasilan misalnya ya kan, itu sangat terimpact dari penjualan deh misalnya ya. Jadi kita sering banget ketemu meeting dengan orang-orang finance misalnya. Nah, jadi bukan berarti bagi saya itu bukan kerjaan saya, bagi saya itu suatu tantangan, tapi ya pembelajaran juga. Jadi sebenarnya ini mindset yang harus kita ubah ya. Bukan berarti kalau bukan di job description kita maka kita tidak kerjakan. Nah, ini juga sebenarnya yang saya sering terapkan di tim saya. Kalau misalnya mau leadership, mau suatu peran yang lebih tinggi, kepemimpinannya perlu. Nah, di sanalah perlu juga inisiatif dari kita, tidak hanya sebatas di job description kita. Ini menarik nih, kalau bicara soal job description biasanya balik lagi ke kita misalnya yang sebagai bagian dari tim, apa sih feedback yang bisa kita dapat? Mungkin mikirnya itu kan masih gue nggak dapat tambahan cuan gitu. Lu cuman ngasih gua oke lah pengalaman, tapi gua makan sehari-hari emang bisa apa gitu. Biasa mungkin pemikirannya kan masih Betul seperti sih. itu kan. Iya, memang juga tidak perlu, kalau bukan di keahlian kita, mungkin memang tidak seharusnya kita mencapai sampai ke luar dari bidang kita. Ya itu memang saya setuju juga. Tetapi kalau misalnya kalau dari saya apa yang saya dapat, nah ini dia, kalau kita masih muda, kita kan pemikirannya itu harus maju ya. Kita itu harusnya pengen tahu lebih banyak. Nah, siapa tahu rupanya bidang saya nggak cocok di sini, saya cocoknya di bidang sana. Kalau nggak mencoba kan kita tidak tahu juga sebenarnya. Oke, berarti benang merahnya begini teman-teman. Memang ini balik-balik bicara soal mindset. Kita yang di usia muda, ya udah jangan terlalu mikir banyak dulu soal feedback apa yang kita bisa dapatkan secara spesifik dalam hal cuan. Itu kan karena memang dari dulu kita didoktrin kita harus kerja cari duit. Tapi sebenarnya dengan kamu mencoba kerjaan yang lebih dari job description kamu dapat kesempatan untuk belajar, bisa melihat ternyata bidang ini seperti ini, sambil mencari apa sih yang cocok dengan kita supaya bisa maksimal. Sebenarnya nah, saya pernah baca ya satu quote ya, ini dari gimana tuh? Kalau nggak salah dari Bill Gates ya. Oke. Kalau ditanya, waktu itu dia pernah ditanya, kalau misalnya investasi, ya kan, investasi saat muda, apa sih yang paling bagus? Nah, sebenarnya saya setuju juga satu sisi, ilmu itu karena itulah yang tidak bisa gimana ya, kalau secara nilai pasti bertambah terus. Nah, jadi kalau kita improve di diri kita sendiri dari pengalaman, dari pengetahuan, nah itu ke kita sendiri, dari skill ya kan, nah itu sebenarnya investasi yang paling bagus untuk kita yang di masa muda. Oke. Iya. Memang sebenarnya kalau kita baca hampir semua buku yang sama, terutama topik yang self growth, yang gitu-gitu, psikologi, semua juga mengulasnya benang merahnya sama seperti yang Jessica bilang tadi. Cuman bagaimana ini mulai dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengubah perspektif itu sedikit challenge lah buat kita semua pasti kan. Nah, ini kan di marketing agency tadi kan berarti kamu kurang lebih kuliah, kerja, bahkan fokusnya di Sydney terus kan. Apa sih pengalaman lu yang lu dapat dari sana yang paling berguna setelah lu belajar terus kerja di sana? Lu bawa nih ke Indonesia yang lu lihat sebagai bagian dari strategi marketing, itu merasa ini berguna banget sebagai aku
ketika memimpin tim marketing di Royal Sumatra gitu. Sebenarnya dulu itu lebih ke saya yang eksekusi, misalnya dari yang planning dari atasan saya misalnya kan, lalu saya yang eksekusi. Tapi seiring waktu berjalannya saya bekerja di sana, memang saya ada naik pangkat sedikit ya. Jadi sudah masuk ke mulai senior. Nah, di sanalah saya diberikan suatu wewenang untuk memimpin gitu. Nah, di sana memimpin memang kita sudah tidak banyak melatih ilmu kita tentang update-update terbaru dari marketing itu sendiri. Tapi justru skill yang lebih penting lagi itu kepemimpinan. Nah, Kepemimpinan itu yang justru menurut saya bekal yang paling besar bagi saya untuk bisa mendapatkan role di sini, di marketing director di Royal Sumatra gitu. Karena di sanalah saya melihat bahwa memang people skill itu sangat penting ya. Jadi kalau secara marketingnya saja itu kita sudah ada gambaran besar. Nah, itu yang bisa saya adaptasikan di Indonesia. Tapi memang untuk membangun suatu tim itu ya itu yang saya belajar paling banyak. Tenang, kamu punya teman. Kalau urusan membangun tim itu saya rasa hampir persoalan di setiap company lah. Kalau terutama kita yang misalnya di industri kreatif lah ya, kita juga lumayan kesulitan, tapi saya rasa semua bidang sama lah, nggak spesifik di properti atau di industri kreatif. Kalau urusan yang namanya udah berhubungan manusia, ya emang susah. Iya, ya. Jadi, saya yakin Wesley juga pasti ada satu sisi, walaupun ya di bidang kreatif ya, tapi ada juga satu orang yang sangat analitik gitu. Itu awal-awal saya pulang ke Indonesia itu, saya rasa di kesulitannya itu sebenarnya di culture ya. Dari berarti itu yang jadi hambatan atau semacam tantangan buat kamu? Sebenarnya bagi saya itu sesuatu yang sangat menarik. Kenapa ya bisa seperti ini ya? Jadi balik lagi ke tadi yang pertanyaan Wesley. Kalau misalnya di sana kan di sini pauso-pauhai gitu ya kan, maksudnya semuanya yang di luar job description kita juga kita tampung ya kan. Sebenarnya enggak juga, itu kita melatih untuk mendelegasikan kerja ya kan, mendelegasikan kerja sesuai dengan keunggulan masing-masing dari tim kita gitu. Jadi mendelegasi kerja itu juga suatu requirement ya untuk seorang pemimpin sebenarnya. Jadi harus bisa delegasi. Tapi satu tantangan yang paling besar sebenarnya menunggu arahan. Iya betul. Karena memang mungkin lagi butuh bimbingan kan. Sebenarnya ini faktor dari sekolah mungkin, dari zaman kita sekolah kan juga terbiasa waktu belajar gimana? Kita dua kan arah. Satu arah ya selalu. Bener. Ya. Kalau kita disuruh diem gitu, misalnya. Coba aja disuruh tugas kelompok presentasi. pada kocar-kacir ya, semua nggak mau ditunjuk gitu. Nah, padahal sebenarnya kita kan bukan bekerja untuk menjadi robot sebenarnya. Jadi jangan tunggu arahan gitu. Kalau bisa kita kan ada ide nih, silahkan gitu diungkapkan. Memang tidak semua perusahaan ya bisa kita gunakan approach yang ini, tapi saya rasa sih hampir semua terutama yang kita yang perusahaan yang masih di mana ada anak-anak mudanya, di sana justru kita mau yang lebih demokratis. Tidak hanya menunggu atasan memberi arahan seperti itu. Mulai nih transisi nih dari yang generasi mungkin baby boomers yang 80-an sudah mulai ngarahin ke kita. Nah, kita yang megang sebentar lagi yang kalau mau megang nahkoda ini yang kita yang bingung nih. Bagaimana untuk catch up dengan generasi yang akan datang. Tipe mereka juga sudah ada spesifiknya seperti itu dengan keterbatasan kita bilang lah karena faktor kondisi tadi kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa catch up untuk menjaga supaya tim ini tetap bisa solid dan lebih unggul lah untuk mengejar goals kan. Bahkan ada banyak sekali artikel di luar negeri itu yang mengalami transisi yang sangat drastis, di mana dari baby boomers ini yang usia-usia 40-an hingga 50-an ke atas. Nah, itu dari cara mereka memimpin suatu perusahaan sangat berbeda dengan apa yang kita
expect ya kalau kita di zaman sekarang tuh maunya nggak mau di kantor saja. Kalau bisa kan ada network juga, ada unsur network, ada unsur have entertainmentnya juga. Nah seperti itu. Jadi memang ada suatu artikel di mana dia bilang, oh bagi mereka kita manja gitu ya kan. Nah kita yang milenial nih manja, sedangkan bagi kita yang mereka itu terlalu kaku. Nah itu dia. Jadi ada bahkan suatu artikel ya yang menjelaskan secara detail perbedaan dari dua style leadership ini. Kalau memang bicara soal dunia marketing lah, branding lah, strategi lah, itu semua memang satu gimana ya, panjang gitu. Dan memang itu tidak akan pernah usai karena dia selalu dinamis, ikutin dengan tren, ikut dengan kondisi kultur juga kita bilang. Jadi semuanya itu saling berhubungan kalau kita bilang. Oke, aku mau bahas sedikit nih soal properti, terutama karena lu udah bagian dari Royal Sumatra juga, jadi sekalian aja. Karena gue tahu Royal Sumatra itu boleh dibilang kan termasuk project yang eksklusif dan prestige lah kalau kita bilang di Kota Medan. Itu project bahkan dari 10 tahun yang lalu ya kalau saya nggak salah ingat. 15 ya. 15 tahun yang lalu ya, lebih tepat. Oke. Kita tahu nih dari segi lokasi, suasana, fasilitas penunjangnya, gaya hidup, sebenarnya sampai tingkat keamanan deh yang paling selalu jadi concern orangnya Medan itu. Nah semuanya itu kan semua terjawab nih di project kalian ini di Royal Sumatra. Nah sebenarnya konsep-konsep ini sebenarnya di luar negeri juga hal yang biasa sebenarnya. Iya, Tapi di ada. sini jadi sebuah kemewahan. Alhasil jadi mahal gitu harganya di sini gitu di Medan. Lu mau komentar apa nih soal tentang pendapat seperti ini? Nah itu dia sebenarnya persepsi inilah ya kan, dimana memang kita punya di Royal Sumatra itu sepertiganya itu sudah dijadikan sebagai golf course. Jadi itu membuat suatu image yang terlalu prestigious gitu, dan pasti biasa prestigious itu dikaitkan dengan harga gitu ya kan, jadi biasanya kesannya jadi mahal. Apalagi golf itu kan termasuk bagian gaya hidup yang mewah kan gitu. Betul, di luar negeri itu untuk kita supaya bisa punya rumah di kawasan golf itu sudah sangat elit sekali, bagi mereka itu sudah ya hanya eksekutif yang bisa tinggal di sana gitu. Nah di Medan ini masih belum ada konsep seperti itu. Jadi waktu awal-awal Royal Sumatra itu launching, itulah yang membuat mereka menjadikan Royal Sumatra itu kesannya terlalu mewah gitu untuk mereka. Padahal sebenarnya harga yang kita jual ada juga yang di bawah 1M hingga ke ya memang harga-harga paling mahal juga ada beberapa. Bahkan yang di bawah 1M juga ada ya. Makanya sebenarnya konsep mahal itu dikaitkan dengan prestige gitu. Nah, padahal sebenarnya tidak causation ya, tidak korelasi terlalu dekat gitu. Tapi memang kita di Royal Sumatra ini kita mau mengundang ya, terutama yang anak muda ini yang baru mau married segala, yang juga lagi cari rumah, atau misalnya yang pindah dari Jakarta atau mau rencana ke Medan. Nah itu juga bahwa kita sekarang sudah banyak banget pilihan rumah, jadi supaya kalau misalnya kesannya jangan deh nanti takut kemahalan gitu, sebenarnya tidak. Kalau kita lihat kembali memang banyak sekali di negara berkembang itu harga itu tidak dijaga oleh pemerintah, oleh regulasi. Jadi misalnya satu orang tuh boleh beli banyak rumah gitu. Oh, jadi ini menarik nih. Ya. Akhirnya jadinya bubble ya. Ada kesannya katanya bubble rumah Indonesia itu, di Indonesia harganya bubble. Nah itulah, kalau kita sih masih menjaga harga kita supaya tidak terlalu bubble gitu. Tapi BTW selain mahal nih ada satu lagi nih isunya, jauh dari pusat kota. Nah itu kira-kira buat kamu gimana? Karena kan perspektifnya kita makin melihat, apalagi sejak pandemi, toh orang juga bisa work from home gitu kan. Nah itu gimana kira-kira kalau lo lihat? Jadi sejak memang itu satu poin yang sangat membedakan juga. Dulu itu kesannya mahal karena transportasi itu masih belum didukung ya, maksudnya secara akses ya, infrastruktur kita di Medan belum didukung. Tapi sebenarnya di Royal Sumatra itu masih kota Medan. Sertifikatnya masih kota Medan misalnya. Jadi itu sebenarnya kalau jauh itu persepsi kita, karena kita sudah terbiasa luar dari pusat kota, di mana pusat bisnis, kita di sana kerja, di sana kita tinggal juga. Itu sebenarnya
mereka mungkin secara transportasi tidak didukung. Lalu juga satu lagi, memang work from home itu sangat impact banget ya ke kita. Jadi sekarang yang kita cari itu apakah memang kita mau cari di tempat yang sudah keramaian, sudah sangat-sangat ramai, dan ditambah lagi ya di sana kita bekerja, di sana kita juga hunian kita gitu, atau kita mau cari tempat yang dimana waktu kita pulang tuh kita bisa relax ya kan, bisa dengan keluarga, bisa dengan kerabat atau teman gitu. Dan di mana sekarang udah mulai work from home juga ya, jadi brick and mortar store itu, brick and mortar tuh istilahnya kayak toko yang harus ada fisiknya, itu akan mulai shifting gitu. Nanti mulai beralih ke online. Online. Jadi brick and mortar itu hanya untuk showing, display gitu. Tapi nanti orang belanjanya online. Ini menarik konsepnya karena juga saya baru tahu beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah saya pernah baca nih, saya nanti mau lihat lagi nih. Konsepnya memang ya balik lagi ke semuanya sangat berubah lah. Iya, sangat dinamis ini ya. Gara-gara pandemi ini ternyata ada satu pintu yang terbuka juga peluangnya. Iya. Jadi kalau kita orang-orang yang terutama di bidang marketing, mau di bidang apapun itu, kita harus aware nih sama yang ini. Kalau kita memang ya tujuannya mencapai tujuan dari marketing itu sendiri ya, menjual barang dengan tepat gitu, mengkomunikasikannya dengan pas. Betul, gitu. tapi dari itulah kalau kita fokus ya, kalau secara dari perumahan itu memfokuskan di end user, mengundang kembali orang untuk beneran menghuni di rumah itu, nah disitulah nilai dari properti itu naik. Nah disitulah jadi terkadang kesempatan untuk menginvestasi. Nah jadi sebenarnya dia bukan terpisah ya, tidak terpisah investasi terhadap unsur hunian gitu. Jadi dia tidak terpisah tapi satu kesatuan. Sama komersial juga ada unsur memang untuk berbisnis, tapi untuk investasinya nilainya juga ada di dalam. Nah ini gue dapat ketemu satu artikel, gue mau nanya pendapat lo nih. Boleh. Milenial selalu diprediksi kesulitan punya rumah. Menurut survei OnePoll untuk Unison kepada 500 milenial dan 500 baby boomer, terungkap 42% milenial sangat ingin punya rumah, tapi gak punya cukup uang untuk membelinya. Terus dijabarkan lagi, 1 dari 3 milenial merasa tidak akan mampu membayar uang DP, sedangkan 27% lainnya merasa mereka hanya akan mendapat rumah hasil dari warisan orang tua. Wah, jadi ini kan data-data yang disampaikan ini menunjukkan tingkat inflasi kita sebenarnya kan tidak berbanding lurus dengan pemasukan kita ya, terutama di usia baby boomers dan millennials. Lu mau komentar apa soal artikel ini? Ya, jadi ini sebenarnya ada 4 part ya, questionnya bisa dibagi 4 ini. Kalau dari yang saya dengar tadi ya, jadi satu hal itu merasakan 40% yang merasakan sudah terlalu mahal untuk dibeli ya, kalau tidak salah tadi. Nah itu kembali lagi rumah yang seperti apa dan apakah pembayarannya itu rencananya menggunakan cash. Kalau cash memang kita tidak, untuk di usia kita pasti kita tidak mampu untuk mengumpul sebanyak itu untuk membeli cash. Nah inilah instrumen KPR. Instrumen KPR ini datang dibantu oleh bank. Nah ini fasilitas bagi kita yang masih muda. Nah ada beberapa bank, boleh dicek di luar, yang sangat suportif untuk milenial tuh beli rumah. Jadi ada yang kalau misalnya masih muda, umur 20-an, belum beristri, atau belum bersuami gitu. Nah itu ada juga yang dikasih tenornya itu panjang sekali, jadi cicilannya itu sangat ringan, tapi kita sudah bisa punya rumah gitu. Jadi kita tidak perlu menghabiskan uang sewa, ataupun ya misalnya kita ceritanya kalau terkadang tidak tinggal di kota yang sama dengan orang tua, berarti kan kita terpaksa harus menyewa gitu ya kan. Nah jadi di sanalah kita bisa punya alternatif. Jadi KPR itu sangat membantu. Kalau soal tadi itu kalau kenaikan gajinya itu tidak sepadan dengan apa tadi ya? Kalau gajinya naik, maksudnya gini, pemasukan kita nggak bisa ngejar nih si inflasi ini. Kan ini kan sekarang kan ceritanya kan harga rumah kan naik terus nih. Nah itu dia. Nah di sini
kalau kita mindsetnya beli cash, ya memang kita tidak bisa ngejar. Bahkan saya sangat tidak rekomen ya kalau beli cash untuk properti gitu. Nah, karena inflasi itu memang benar tidak bisa kita kejar ya kan dengan kenaikan gaji kita kalau hanya sekedar itu. Tapi ada juga yang beberapa dari pengalaman saya melihat customer lain, dia memang misalnya seorang dokter ya kan, tapi ada juga kerja sampingan. Misalnya hobi sampingan di mana dia mendapatkan ekstra income tabungan. Nah, itu boleh dibuat untuk DP. Nah, satu lagi dia sangat-sangat gimana ya? Menjaga pengeluaran dia, jadi tidak sembarangan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang konsumtif gitu. Misalnya kartu kredit atau segala macam tidak terlalu banyak ya tunggakannya. Nah, jadi di sana sebenarnya dia masih umur 27, tapi sudah bisa beli rumah. Seperti itu. Balik lagi ini ke self management juga betul, keuangannya. Betul. Jadi sebenarnya Tata dari kelola ya. kita, apakah itu kebutuhan kita sekarang? Tanya balik ya ke kita. Kenapa kita bisa beli HP yang mahal gitu atau sepatu yang mahal, tapi sebenarnya kalau kita hitung-hitung dari semua yang kita bayar itu bisa buat DP untuk beli rumah ya kan. Nah, sudah bisa punya satu rumah, dan kalau memang kita kejar nanti kita kumpul cash dulu baru kita bayar beli rumah, pasti tidak terkejar. Mungkin nanti rumah yang kita inginkan makin kecil gitu. Boleh konsultasi ke bank, tanyakan, saya income saya seperti ini, kira-kira rumah yang bisa saya beli seperti apa harganya. Ya, jadi memang awali dengan curiosity. Betul, berani bertanya dulu, sendiri. Jangan langsung bentengin dulu ya jumpanya ya. Kalau kok saya mahal ya, iya berapa ratus juta, nggak mungkin lah saya bisa beli gini, ya sampai polling lah nulis gitu. Saya juga berapa bulan itu. Iya, dia mikirnya kayak waduh ini kayak pesimisnya itu udah tinggi banget kan kalau yang sekarang. Karena kita memang dibombardir juga oleh iklan-iklan misalnya ya, di zaman sekarang ini semua iklan udah mulai bertebaran gitu. Jadi kita akhirnya adapun tabungan itu kita jadi merasa kayak saya impulsive buying ya, jadi impulsive buying. Oke deh, untuk penutup nih, karena lu udah bicarain soal impulsive buying, gue juga mau relate dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai milenial sekarang. Toh usia kita juga tidak terpaut jauh, masih di era millennials. Menurutmu mungkin apakah memang kita millennials itu bakalan sangat sulit punya rumah gitu, sampai dengan ini ya lifestyle kita sekarang, kondisi keuangan misalnya income kita walaupun kita kerja berbanyak dan segala macam. Menurut kamu apakah memang sangat susah gitu millennials punya rumah? Sebenarnya bahkan zaman-zaman dulu mereka juga sudah harus ada financial planning di awal gitu untuk bisa beli rumah. Hanya saja kesadaran dari milenial sekarang ya, mungkin juga tadi satu faktor saya dengar ada warisan dari orang tua, mungkin merasa dari warisan orang tua sudah cukup kan secure. Jadi memang beda ya, zaman dulu itu mungkin banyak bersaudara, jadi masing-masing harus mikirin financial planning sendiri. Nah tapi makin kesini kan jumlah anak setiap keluarga semakin tidak banyak. Nah di sanalah mereka mungkin menunggu ya warisan orang tua. Tapi distribusi kekayaannya lebih merata nih. Sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang harus kita tunggu gitu, seperti itu ya kan. Itu kan konsep berpikirnya harus dihindari. Iya, harusnya itu dihindari ya kalau dari personal. Jadi balik lagi apapun kondisinya, kalau saya lihat tadi memang kita butuh financial planning yang baik ya, terutama kita di millennials ini kayaknya kurang nih edukasi literasi keuangannya gitu. Ya masih suka belanja. Sebenarnya nggak apa-apa kalau suka belanja, tapi ada batasnya bagaimana planningnya. Dengan ya banyak lah di sosial media saya lihat juga beberapa akun-akun yang sharing informasi keuangan, literasi keuangan, awareness gitu. Mereka juga sharingnya dalam bentuk spesifik teknikal. Jadi teman-teman rajin-rajinlah menggunakan sosmed untuk melihat hal-hal yang seperti itu, karena itu bermanfaat buat pengembangan diri kita. Oke, silakan diminum dulu kopinya. Ya terima kasih banyak loh Wesley. Sebelum aku sum up, aku mau ucapin terima kasih sekali lagi buat pendukung kita di episode kali ini. Ada Bengkel Bubut Antara yang sudah berdiri sejak 1969 sebagai pendukung utama kita di episode kali ini. Ada juga dari Keiko Cookies yang ikut mensupport rekaman kita di episode hari ini. Oke, kesimpulannya aku sum up ya. Hasil ngobrol-ngobrol kita bersama Jessica Putri, Marketing Director dari Royal Sumatra.
Jadi dengan pengalaman dia bekerja di marketing agency di Australia, dia membawa banyak sekali ilmu dan hasil pembelajarannya dibawa ke Medan, terutama di bidangnya sekarang, di bidang properti. Bagaimana dia melihat peran leadership ya, tadi saya lihat itu sangat penting untuk membangun dalam kerjasama sebuah tim gitu. Terus juga pengetahuan yang dia dapat secara digital teknik itu bagaimana dibawa ke sini, pas pula kondisinya lagi pandemi. Jadi itu sangat membantu ya, banyak sekali apa yang sudah dia dapatkan pengalamannya untuk dibawa ke industri ini. Terus juga tadi saya lihat bagaimana keseharian Jessica sebagai seorang leader, kalau boleh kita bilang, bagaimana dia disiplin membagi project base-nya itu berdasarkan training dengan dirinya sendiri dulu, dimulai dengan pulse meeting misalnya, terus baca Google Alerts dulu maksudnya ya, diawali Google Alerts, baca informasi terkini, berita apa yang terbaru, terus kemudian juga ada melakukan pulse meeting ya, sebuah teknik yang menurut saya cukup bagus buat teman-teman di bidang marketing ya, terutama bagaimana pulse meeting itu membantu produktivitas tim dan mencapai KPI yang kalian mau gitu. Terus yang ketiga juga tadi saya lihat bagaimana pandangan seorang Jessica melihat job description kita yang selalu melebar dari yang ditentukan mungkin. Tapi bagaimana kita melihatnya itu bukan sebagai hambatan atau kelemahan ataupun harus hal yang kita protes, tapi lihat sebagai peluang dan tantangan. Jadikan ini sebagai kesempatan ya kalau tadi kita lihat, karena memang kedepannya itu banyak sekali orang-orang yang akan bisa multitasking. Saya lihat banyak yang harus serba bisa karena tuntutan zaman dan kompetisi teman-teman. Jadi coba dilihat dari perspektif yang berbeda berkaitan hal ini. Terus juga balik lagi sebenarnya di bagian leadership tadi juga sempat di-mention Jessica, bukan pausa-pauhai sebenarnya tujuannya, tapi bagaimana leader itu perspektifnya dia ingin mendelegasikan tugas secara spesifik sesuai keunggulan masing-masing kita yang ada di tim gitu. Jadi ini curahan hati yang saya sampai garis bawahi tadi. Ini penting nih karena selama ini nggak ketemu kata yang pas untuk mewakilin. Jadi kan Jessica tadi bilang cocok gitu kan. Saya tinggal menyalurkan ke teman-teman yang mendengar gitu. Terus juga tadi disinggung juga bagaimana kebutuhan milenial yang di tengah banyak distraksi, apakah memang benar sulit punya rumah dan segala macam, apalagi hunian yang kita bilang pengen deh hunian kelas mewah dong, semua orang pengen kan hidup yang lebih baik gitu. Nah bagaimana di Royal Sumatera ternyata ada juga tuh rumah di bawah 1M kita bilang kan, bahkan juga ada proyek-proyek perumahan lain yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan kalian dan banyak sekali, bukan hanya di Royal Sumatera juga teman-teman. Balik lagi bagaimana kita melihat rumah itu apakah sebagai sarana hunian atau investasi. Bagaimana kita melihat ini kebutuhan primer atau kebutuhan yang mendatang gitu. Oke, terima kasih Jessica Putri sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga bermanfaat.